Oke, siap. Nah, itu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya, Mas Miko, Mas Leo ya. Oke. Oke, sip gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan memulai webinar yang keempat ya berarti ya. Eh, yang kelima ya. Pokoknya ini kita udah memasuki beberapa kali ini. Ya, udah beberapa kali webinar weekly. Sekarang hari ini kita dengan Mas Jatmiko Erlambang yang akan menjadi pembicara dengan tema Illuminating the Journey Ahead. Gitu. Ini ada hubungannya sama iluminasi nggak nih Mas Miko nih? Oh, ada 666 ya ini. Jadi, jadi hari ini kita akan agak berbeda nih dari sebelum-sebelumnya mungkin yang kita biasanya main di CFD, di mechanical, atau mungkin ya electronical kita belum pernah ya kayaknya masih ya bikin webinar Iya, ANSYS belum pernah ya. Mungkin belum. akan ya. Nah, sekarang kita mau memperkenalkan yang baru yang mungkin orang-orang juga masih belum tahu kalau ternyata ANSYS bisa melakukan analisis ini. Jadi analisisnya itu mengenai terkait automotive lighting. Ya, jadi yang sebuah berhubungan dengan pencahayaan-pencahayaan ini bisa dianalisis juga di ANSYS yaitu menggunakan ANSYS PEOS namanya. Mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Jatmiko ya. Jadi mungkin buat bagi yang belum kenal, kita dari PT Aca Pasifik dan PT Optimax Prima Teknik melakukan kerjasama untuk membuat webinar mingguan terkait ANSYS dan ini nanti akan ada spesifik-spesifik topiknya ya setiap minggunya dan ini sudah berjalan beberapa minggu. Oke, boleh minta tolong di next. Dan negara ya ada di beberapa negara dengan HQ-nya itu ada di Singapura, di mana negara-negara lainnya ada di Thailand, Australia, Singapura dan ya Malaysia dan Indonesia. Dan jadi Asia Pasifik itu memang software distributor. Boleh di next aja, Mas Leo. Jadi Asia Pasifik itu sebenarnya berbagai macam software distributor dan salah satunya adalah untuk di manufacturing dan kita sendiri memilih di divisi manufacturing ini memiliki solusi industri 4.0 yang bisa dibilang sangat lengkap yaitu dimulai dari CAD/CAM CIA yang paling dekat dengan kita ya yaitu CIA kan computation aided computer aided engineering. Kita juga ada CAD-nya yaitu dari PTC yaitu bernama Creo. Mungkin yang sering dengar itu adalah ProI. Dan selanjutnya kita juga ada CAM-nya yaitu Hexagon VC itu adalah untuk computer aided manufacturing. Jadi itu lengkap semuanya jadi dari awal melakukan desain, menganalisis lalu untuk misalnya untuk produksinya, untuk manufacturingnya kita juga bisa menganalisis untuk um, dari hexagon visi itu sendiri. Nah, terus selain itu kita juga bisa membantu untuk IoT. IoT di sini jadi I-nya itu bukan typo tapi memang stands for industrial. Jadi ini IoT yang digunakan untuk industrial. Jadi biasanya dipakai misalnya di pabrik seperti itu. Nah, ini kita bisa membantu menggunakan kontak yaitu sebagai sensor-sensornya dan juga sebagai hubnya, gateway-nya. Jadi dengan menggunakan namanya produk konprosis itu nanti alat-alat yang tadinya harus di program tersendiri untuk melakukan akuisisi datanya nah, dengan menggunakan kontak itu tinggal colok ke gateway-nya aja, gateway dari kontak, lalu akan melakukan akuisisi data tersendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan program, kita ubah ke TCP/IP dan lain-lain yang contoh-contoh lainnya itu tidak perlu, jadi tinggal menggunakan kontak konprosis saja. Nah, selanjutnya dari hasil akuisisi data, kita bisa melihat dashboardnya menggunakan ThingWorks. ThingWorks ini juga sama dari PTC juga. Nah, jadi semuanya ini kita apabila kita ingin melakukan seperti predictive maintenance atau kita ingin mengetahui efisiensi, effectiveness dari masing-masing alat-alat yang ada di pabrik, misalnya ada CNC atau mungkin alat-alat lain-lainnya ya, misalnya ada macam-macam
alat-alat produksi lainnya itu juga bisa di monitoring seperti itu. Nah, kita juga ada biasanya nih kalau di pabrik-pabrik itu yang terkendalanya itu adalah yang sering dilakukan itu adalah training. Tuh, nah sedangkan training itu sendiri biasanya sekarang kan orang-orang udah mulai males nih baca buku gitu ya. Dan mungkin baca buku pun juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, Asia Pasifik itu menyediakan solusi yang bernama Vuforia dari PTC juga. Itu adalah untuk augmented reality. Jadi kita bisa melakukan training itu by augmented reality. Jadi dari handphone atau mungkin dari iPad atau mungkin bisa menggunakan Google HoloLens itu bisa di-guide untuk melakukan trainingnya seperti itu. Dan selain itu, kita juga ada 3D printer dari Raise 3D. Ini adalah industrial 3D printer. Dan juga ada untuk servernya itu ada Atos. Seperti itu. Oke, boleh di next saja, Mas Leo. Nah, ini saya dan Mas Leo tadi dari PT Aceh Pasifik dan Mas Jatmiko sendiri dari PT Optimax Prima Teknik, di mana PT Optimax Prima Teknik fokus bergerak di software engineering ya, pemasaran software engineering, ada jasa konsultasi project juga dan juga ada pelatihan training software. Dan memang Optimax Prima Teknik ini berfokus hanya di ANSYS dan sudah memiliki berbagai berbagai customer dan pengalamannya sudah sangat banyak, sangat luas di berbagai bidang. Jadi apabila ingin melakukan pembelian, nanti jangan takut karena kita memiliki technical support yang fully dari orang Indonesia gitu. Mungkin terkendalanya selama ini kalau mau melakukan pembelian software itu biasanya technical supportnya itu orang luar, di mana mungkin ada kendala bahasa atau mungkin kalau ingin disamperin itu ada kendala jarak ya, geografi. Jadi dengan Optimax Prima Teknik dan Asia Pasifik itu tidak perlu khawatir karena kita sangat bisa untuk hadir on site ke tempat-tempat dari customer kita sendiri. Oke, boleh di next, Mas Leo. Nah, kenapa ANSYS? Karena ANSYS sendiri itu memang industri leader dan kita sudah sering mendengar nama ANSYS. Mungkin juga untuk di beberapa analisis memang ANSYS itu top of mind. Dan ANSYS sendiri juga core bisnisnya itu di simulasi. Jadi ibaratnya dia benar-benar fokus mengembangkan simulasi multifisik, semuanya itu digarap di ANSYS. Jadi kita bisa melakukan analisis seril dan serealistis mungkin seperti itu. Next, Mas Leo. Ya, ini ada produk-produk portfolionya sangat banyak. Yang biasanya dieksplor adalah di structure, fluids, dan sekarang di Indonesia sendiri sudah mulai banyak ke electronics. Dan sekarang kita main di bidang yang baru nih, yang sangat berbeda, yaitu adalah di optics and VR. Jadi optics dan VR ini sangat berhubungan. Nah, kita dimain di opticsnya, sekarang kita main di speos. Seperti itu. Oke, boleh di next saja, Mas Leo. Sip. Kalau gitu, itu mungkin sedikit perkenalannya dari kami. Mungkin selanjutnya bisa langsung kita mulai aja mengenai webinarnya oleh Mas Jatmiko. Mas Jatmiko boleh waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya izin share ya. Udah masuk? Di saya masih muter, Mas. Sebentar ya. Ntar share. Iya, masih. Kalau di saya ya. Oke, Mungkin dulu kalau yang ya. lain bisa ngasih reaction. Yang lain apa mungkin udah muncul? Kalau di saya belum nih. Belum, kayaknya nih ada kendala. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oh, ini udah mulai muncul kayaknya. Nanti mungkin kalau yang lain ada yang udah melihat bisa langsung kasih reaction aja. Oh, ini udah muncul, Mas. Yes. Oke, siap. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pada Jumat sore ini ya. Mungkin sebagian ada yang baru pulang kerja atau nunggu pulang ya dari kerjaan atau dari kampus ya di akhir pekan ini. Mudah-mudahan akhir pekannya ditutup dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Khususnya di sini kita nanti akan membahas terkait dengan ANSYS Speos gitu.
di mana sekarang kemarin-kemarin ya kita selalu membahas tentang CFD, tentang fluida, tentang struktur, ya itu udah kita lakukan mungkin hampir 3 tahun belakangan ya, 2 tahun, 3 tahun, 2 sampai 3 tahun belakangan. Pembahasannya tuh struktur, fluida terus ya. Jadi bosen gitu ya. Nah sekarang kita akan membawa sesuatu yang lebih fresh, sesuatu yang lebih baru ya, yang mungkin juga belum banyak orang juga menyentuh di bidang ini ya, belum banyak yang riset-riset juga mungkin di bidang ini, yaitu tentang bidang pencahayaan gitu ya. Kalau kemarin struktur CFD itu paper udah banyak ya, perusahaan juga sudah banyak yang pakai ya untuk analisis struktur, analisis analisis fluida dan sebagainya, itu perusahaan udah banyak yang pakai. Nah, tapi untuk pencahayaan sendiri ini adalah satu bidang yang baru, dan kita kalau kita ingin tumbuh ya kita harus berani ya melangkah dan mengeksplor hal-hal yang baru gitu ya, khususnya di dunia simulasi gitu. Oke. Nah, untuk simulasi fisik sendiri, untuk simulasi pencahayaan sendiri, di sini kita menggunakan ANSYS PEOS ya. ANSYS PEOS itu memang khusus didedikasikan untuk melakukan simulasi pencahayaan ya, dan simulasi optik seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai. Agendanya hari ini ya, yang pertama nanti kita akan discuss terkait dengan apa sih challenge-challenge ya, tantangan-tantangan ya dalam membuat suatu device atau perangkat yang berkaitan dengan pencahayaan ya. Contohnya kayak lensa, lampu, headlamp mobil, headlamp motor, dan lampu jalan raya dan sebagainya, lidar, itu kan merupakan device-device yang berkaitan dengan cahaya ya. Nah, itu challenge-challenge-nya apa aja sih? Nah, itu nanti pertama akan kita bahas itu dulu. Yang kedua, baru kita akan membahas tentang apa itu ANSYS PEOS, terus kenapa menggunakan ANSYS PEOS, kemudian apa sih kapabilitas ANSYS PEOS, ya. Kemudian nanti terakhir kita bahas contoh-contoh industri yang sudah menerapkan ANSYS PEOS. Contoh-contoh di industri yang sudah menerapkan simulasi pencahayaan gitu, ya. Kita kan ketika kita mungkin di sini ada sebagian mahasiswa ya di kampus ya kan, kalau misalkan kita memang pengen terjun ke industri ya, misalnya industri lampu gitu ya, di Indonesia ada beberapa ya industri lampu yang memproduksi headlamp, lampu, lidar dan sebagainya. Nah, itu kita akan menjadi poin plus jika kita menguasai simulasi dari pencahayaan seperti itu. Dan nanti yang paling terakhir ya, setelah kita bahas kisah-kisah dari industri yang sudah memakai simulasi pencahayaan, baru nanti di akhir kita langsung demonstrasi ya. Dan sesi demonstrasi ini kayaknya akan lebih panjang ya, akan panjang. Nah, untuk presentasi sih saya akan singkat-singkat aja gitu, supaya nanti teman-teman di sini ada bayangan ya simulasi pencahayaan mulai dari awal sampai akhir seperti apa. Oke, nah di sini kita akan bahas tentang challenge-nya apa aja nih untuk membuat suatu perangkat ya, alat-alat yang berkaitan dengan pencahayaan. Ya, di sini sebagaimana kita tahu ya, kita punya 5 panca indera ya, ada pengecapan, ada penciuman, ada pendengaran, ya, ada hidung, dan ada yang paling penting itu mata. Dan 85% ya global perception itu dari mana? Dari mata. Dan mata itu adalah kunci untuk kita mengetahui kualitas suatu produk gitu ya, kualitas produk yang dirasakan ya, gitu. Supaya produk kita itu perceived quality gitu, berkualitas ya, itu terikat dengan mata seperti itu. Nah, lalu challenge-nya apa aja nih? Nah, challenge-nya ini karena OptiX itu merupakan bagian ya, pencahayaan itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya kan, maka problem ini bukan hanya muncul pada industri yang memang bergerak di bidang pencahayaan saja gitu, ya seperti yang membuat lensa dan sebagainya, tapi hampir ke seluruh industri ya, mulai dari infrastruktur ya seperti mobil, kemudian pesawat, kemudian bangunan-bangunan, buildings, jalanan dan sebagainya, itu kan semuanya butuh pencahayaan. Nah, industri-industri tersebut nanti yang memerlukan aplikasi-aplikasi dari simulasi pencahayaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, challenge-nya apa aja? Yang pertama, time to market ya. Time to market itu dalam artian
mereka di challenge ya untuk bisa supaya produknya itu secepat mungkin ke market gitu ya, secepat mungkin, waktu desainnya secepat mungkin, waktu produksi, waktu manufakturnya secepat mungkin, maka time to market ini kalau bisa sesegera mungkin gitu ya. Contohnya misalkan ada perusahaan yang memproduksi headlamp ya, lampu kendaraan ya, bagian depan atau bagian belakang ya. Nah itu salah satu challenge-nya adalah gimana saya bisa memproduksi, bisa mendesain, memproduksi sampai dengan barang itu ready di market gitu, di pasar itu ada dengan waktu sesingkat mungkin, seperti itu. Kemudian juga dari lead appearance ya, dari segi kejelasannya gitu ya, ke apa namanya penglihatannya gitu, cahayanya seperti apa, pencahayaannya itu seperti apa. Nah itu merupakan bagian dari challenge juga. Kemudian dari segi visibility ya, dari segi visibility ya supaya barang kita itu terlihat. Kemudian dari legibility terbaca juga seperti itu merupakan bagian dari challenge-nya. Kemudian juga bagaimana alat-alat kita yang kita desain yang berkaitan dengan optics ya, dengan pencahayaan itu bisa regulation compliance ya, bisa memenuhi regulasi-regulasi dari pemerintah ya, dari lembaga internasional ya. Karena kalau di sini teman-teman di sini kan ada yang naik motor, ada yang naik mobil, itu lampunya ya, itu lampunya itu nggak sembarangan ya untuk desain ya. Ternyata ada regulasi yang mengatur supaya misalkan tingkat kecerahannya itu minimal sekian kandela misalkan ya, atau minimal sekian lux misalkan. Nah itu ada regulasinya, nggak sembarangan desainnya. Yang penting lampu nyala nyorot blar selesai, nggak sesederhana itu ya. Tapi ada regulasinya ya. Nah challenge-nya adalah gimana nih supaya perusahaan-perusahaan tadi yang bergerak memproduksi headlamp ya, yang memproduksi headlight itu bisa comply dengan regulasinya gitu. Supaya bisa memenuhi regulasi yang ada, lolos gitu. Ya, sehingga kalau udah lolos ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bisa dipasarkan ya, bisa dinikmati oleh kita selaku customer gitu. Oke, kemudian yang paling penting juga perceived quality ya, dari kualitasnya itu baik. Kemudian juga dari reflection issue ya, karena berkaitan dengan pencahayaan nanti ada beberapa challenge ya berkaitan dengan reflection ya, pantulan-pantulan dan sebagainya. Kemudian juga dari lighting comfort ya, ini juga salah satu comfort ya, salah satu challenge di industri optis gitu. Seperti itu, bagaimana kita bisa nyaman dengan apa namanya dari segi penglihatan kita tuh nyaman gitu kalau ngelihat produk, ngelihat interior mobil, eksterior mobil seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan bahas terkait dengan aplikasi-aplikasinya ya. Contohnya nanti ya software Speos ini, simulasi optik ini nanti akan berguna pertama untuk ADAS ya. Yang ADAS ini assistant driving ya, untuk melakukan apa namanya autonomous vehicle ya. Jadi misalkan teman-teman pengen terjun di bidang misalkan autonomous vehicle ya, supaya dia bisa autonomous ya kan, itu kan perlu yang namanya sensor ya, sensor kamera, sensor lidar dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan optik, yang cara kerjanya itu berkaitan dengan optik ya. Maka teman-teman disarankan bisa melakukan simulasi optiknya itu ya, untuk lidarnya, untuk sensor kamera dan sebagainya. Nah ini bidang-bidang yang bisa teman-teman eksplor untuk ADAS. Kemudian buat exterior lighting ya, contohnya ya di industri otomotif ya. Nah ini teman-teman tahu ya, contohnya headlight ya, lampu LED ya, sekarang kan udah keren-keren lampunya ya. Nah itu nanti teman-teman bisa eksplor di bidang situ untuk desain. Kemudian interior, jadi teman-teman juga nanti bisa tahu nih interior lighting seperti apa yang pas gitu. Penempatan lampunya, warnanya, gimana biar warm suasananya, biar suasananya itu lebih cerah dan sebagainya. Ya, itu semua bisa disimulasi. Kemudian HMI, Human Machine Interface, dan ini juga bisa disimulasikan. Head-up display, ya sama AR, ini juga bisa disimulasikan juga nanti. Kemudian juga pemilihan warna dan material. Nah ini salah satunya manfaat dari simulasi juga dengan ANSYS Spios di bidang otomotif. Sama di bidang aerospace and defense, di pertahanan juga sama. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen desain drone ya kan pakai lidar gitu, buat autonomous vehicle-nya ya, supaya dia bergerak secara otonom pakai lidar, sensor. Nanti dia akan mendeteksi objek di sekelilingnya. Nah itu perlu simulasi gitu ya, perlu simulasi.
dengan efek pencahayaan. Kemudian juga exterior lighting. Exterior lighting contohnya teman-teman naik pesawat di malam hari, ya kan, supaya landing dengan selamat, perlu lampu. Nah itu nanti kita bisa cek kira-kira coverage dari cahayanya itu seperti apa, ya kan, persebaran cahayanya seperti apa, itu bisa disimulasiin. Ini interior lighting ya, interior lighting dari pesawat. Ini HMI ya, Imaging Interface. Head-up display bisa disimulasi juga. Colors and material sudah sama. Ya. Kemudian di bidang pencahayaan, contohnya lampu ya, lampu rumah kita sendiri. Itu nanti kita bisa simulasi gitu. Ya, teman-teman misalkan mau simulasi iseng-iseng pengen simulasi rumahnya sendiri ini, kalau dikasih lampu di sini berapa gitu. Dihitung, saya ini merasakan berapa kandela ya. Misalkan. Nah itu bisa disimulasikan gitu. Intensitas cahaya yang sampai ke ruang dapur kira-kira berapa jauh sih, misal seberapa besar. Nah itu nanti bisa disimulasikan ya. Ya, kemudian juga ini di jalan ya. Jadi nanti misalkan ini pemerintah gitu ya, kementerian PUPR misalkan pengen naruh lampu. Kira-kira naruh lampu itu yang cocok tempatnya di mana gitu ya. Jangan sampai misalkan jaraknya terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat tar boros ya. Padahal coverage area dari si lampunya itu sendiri udah cukup luas misalkan. Nah, itu nanti juga bisa dipakai dengan akses space juga. Nah, itu terus specialized lighting, jadi lighting yang khusus ya, itu bisa juga ya, khususnya untuk apa aplikasi tertentu. Kemudian juga indoor lighting, itu bisa juga. Nah, jadi intinya hampir semua yang berkaitan dengan optik, cahaya, vision, itu semua bisa disimulasikan ya dengan ANSYS Speos. Lalu apa sih ANSYS Speos? Jadi sebenarnya ANSYS Speos itu, ini ketutup ya, ketutup sama Zoom. The Engineering of Optics gitu. Ya, The Engineering of Optics. Jadi suatu software yang fungsinya itu kita untuk mengengineer gitu ya, merekayasa ya, mendesain ya, merekayasa. Kita kan udah punya yang namanya science ya. Dulu teman-teman mungkin waktu yang ambil IPA mungkin ya, waktu SMA belajar pencahayaan ya, refraksi ya kan. Terus ada prisma dikasih cahaya putih, terus dia terpencar dari beberapa apa warna gitu, magic hibiniu dan sebagainya ya kan. Nah itu semua adalah science of vision gitu ya, science of light gitu. Nah si ANSYS Speos itu dia bekerja berdasarkan konsep-konsep ya, berdasarkan fundamental dari bagaimana cahaya itu bekerja ya, objek cahaya berdasarkan science of vision ya, bagaimana si cahaya itu tergenerate itu bagaimana cahaya itu bisa tergenerate, kemudian cahaya itu bisa propagate ya, bisa menjalar gitu, dan behavior of light ya, dan karakteristik dari cahaya itu sendiri ya. Nah itu istilahnya adalah ilmu optik ya. Jadi ilmu optik itu adalah suatu sains yang membahas tentang penglihatan, mengenerate cahaya, terus bagaimana cara perambatan cahaya, terus sama karakteristik cahaya. Nah, ANSYS Speos ini dia fungsinya untuk itu, untuk kita bisa mengetahui yaitu tadi ya, didasarkan pada cara kerja science of vision tadi ya. Dulu kita belajar cahaya itu bisa mantul, bisa refleksi ya kan. Kemudian cahaya bisa refraksi ya kan, ada koefisien biasnya misalkan, cahaya itu terbiaskan, kemudian cahaya itu terabsorb ya, cahaya itu bla 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 ya, tertransmit dan sebagainya. Nah itu merupakan fundamental dari ANSYS Speos itu sendiri ya. Nah itu sains itu dimanfaatkan ya itu untuk kita mengengineer cahayanya supaya cahayanya sesuai dengan objektif kita itu apa gitu. Tujuan kita misalkan supaya jalanan terang ya, kita mengengineer tuh dengan ilmu cahaya, ilmu optics gitu. Mengengineer supaya misalkan coverage areanya itu luas ya, supaya semuanya terang misalkan. Oh supaya cahayanya belok gitu. Supaya cahayanya gini, berubah warnanya dan begitu. Kita mengengineer cahayanya. Nah, ini dilewatin aja ya. Biar cepat demo ya. Nah, jadi di ANSYS Speos itu ya, kalau kita ingin mendesain itu tadi ya, alat-alat yang berkaitan dengan pencahayaan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengimagine dulu nih. Ya, kita membayangkan ya, kita
membayangkan gimana nih kira-kira konsep yang akan kita terapkan. Kemudian setelah ada, kita desain, ya contohnya misalkan headlamp ya pada lampu mobil ya, yang bagian depan itu, istilahnya headlamp, kita mengengineer ya, merekayasa ini gimana biar cahayanya nih turun ke bawah gitu, jangan ke atas. Ntar kalau ke atas kasihan orang yang di depan silau misalkan. Gimana cahayanya supaya belok ke kiri, lebih cenderungannya belok ke kiri supaya orang yang berpapasan sama kita nggak terlalu silau gitu. Nah itu kita engineer gitu, bentuknya kita ubah, lensanya kita otak-atik dan sebagainya gitu, sampai sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan comply regulasi yang ada gitu. Jadi stepnya ini ya, kita mengimagine, kemudian engineer, kita rekayasa, kemudian yang terakhir yaitu comply. Tujuan kita adalah supaya comply. Comply itu apa? Sesuai dengan regulasi yang ada ya. Contohnya misalkan regulasi yang ada itu ICR 112. Ya, ICR 112 itu peraturan internasional yang mengatur tentang cahaya lampu pada mobil. Ya, jadi mobil-mobil yang teman pakai itu nanti merujuk pada aturan ini ya, ICR 112. Ya. Nah, R112 ini nanti ada aturannya nih. Wah, pokoknya cahaya itu harus cenderung geser ke kanan misalnya. Kemudian nggak boleh melebihi aturannya, nggak boleh sekian kandela ya. Atau misalkan harus minimal di sekian kandela ya. Itu semua nanti ada di regulasi ya. Nah, tujuan kita mengengineer adalah supaya lolos, supaya comply dengan regulasi yang ada. Nah, ini salah satu hasil dari SPIOS ya. Jadi ini contoh yang sebelah kiri atas ini, from the virtual world. Ini jadi rendering yang SPIOS bikin. Kemudian ini adalah realita ya, kalau udah jadinya seperti ini ya. Jadi ini contoh kasus yang interior design tadi ya, interior design pada mobil. Ya ini dari ANSYS SPIOS, ini dari realitanya seperti ini pencahayaan. Nah di sini kita bisa lihat bedanya nggak terlalu jauh. Ya. Mas, bedanya sama software rendering apa ya kan? Kan ada software misalkan Blender gitu, atau sekarang udah ada yang namanya software-software yang biasa buat rendering itu kan, ada Blender, terus ada Maya atau apa gitu ya, yang buat rendering gitu supaya kelihatan nyata gitu. Nah ini beda ya teman-teman ya. Kalau software rendering ya, mungkin SketchUp juga ada tuh buat renderingnya supaya nanti biasanya dipakai di ini ya, di bidang arsitektur gitu. Nah kalau itu emang dikondisikan supaya enak dilihat ya. Kalau software itu rendering. Tapi kalau SPIOS itu memang behind the software-nya itu adalah kalkulasinya, itu sains, di belakangnya itu sains gitu. Jadi benar-benar natural ya, benar-benar di belakang itu sains gitu. Bukan memang dikondisikan desainnya itu biar kelihatan bagus gitu. Kalau ini enggak, kalau kita sains, mulai dari lampunya harus berapa lumens dan sebagainya, itu semuanya sains semua yang ada di SPIOS di situ ya. Based on science of optics gitu ya. Nah, kenapa ANSYS SPIOS ya? Nah, di sini karena ANSYS SPIOS itu mendekati dari hasil sebenarnya nanti ya. Kalau misalkan hasil simulasi SPIOS kita bandingin dengan hasil sebenarnya, nah itu nanti kurang lebih mirip ya, mirip-mirip. Oke. Nah, untuk ANSYS SPIOS ini ya salah satu ininya adalah salah satu kelebihannya dia itu compatible with all CAD platforms. Jadi nanti kalau teman-teman punya desain headlamp, lampu, mobil atau apapun itu, gambarnya di CAD yang lain, misalkan di SolidWorks atau di Inventor atau di CATIA atau di NX dan sebagainya, itu nanti SPIOS itu tetap bisa ya, tetap bisa masuk apapun formatnya. Physics based modeling ya. Nah, ini yang paling penting yang membedakan dengan software rendering. Kalau ANSYS SPIOS itu dia berdasarkan fisika gitu. Ada ilmunya gitu. Renderingnya itu berdasarkan ilmu cahaya dan sebagainya, ada ilmunya. Jadi hasilnya itu lebih reliable, lebih akurat ya. Seperti itu. Nanti akan dibahas panjang gelombang dan sebagainya. Tapi kalau di render mungkin nggak ngebahas panjang gelombang cahaya dan sebagainya, nggak akan dibahas gitu. Tapi kalau di sini memang berdasarkan sains. Kemudian ANSYS SPIOS juga itu lebih industri oriented ya, lebih industri oriented dan sudah banyak juga dipakai di industri
pencahayaan ya, headlamp, lampu, kondisi lampu dan sebagainya. Nah, dan dia punya engine atau algoritma yang memang ditujukan khusus untuk melakukan simulasi cahaya ya. Sehingga nanti hasilnya itu bisa jauh lebih dekat dengan kenyataannya ya. Dan waktu simulasinya itu relatif lebih cepat. Seperti itu. Dan nanti dengan ASIS PEOS kita bisa juga mengkoppel gitu dengan fisik lain ya. Contohnya apa nih? Contohnya headlamp ya, teman-teman coba aja misalkan punya motor ya kan, nyalain aja lampunya, terus teman-teman pegang ya, pegang tuh yang lampunya nyala tuh, ininya lensanya dipegang, nah itu masih teman-teman akan merasakan panas ya. Nah, jadi ANSYS PEOS itu bisa dikoppel dengan fenomena fisik lain seperti thermal gitu. Jadi nanti akibat dia memancarkan cahaya, maka dia akan menghasilkan panas, ya kan? Dia akan panas. Nah, karena menghasilkan panas, maka si struktur itu akan mengembang ya, akan berekspansi, akan mengalami namanya thermal stress gitu. Nah, itu bisa disimulasi juga. Ya, itu biasanya disimulasi di industri headlamp ya. Jadi ketika si lampu itu panas, dia akan megar gitu. Ya, si plastiknya itu relatif lebih megar. Nah, itu nanti kita simulasi kira-kira stres yang terjadi seperti apa. Sebaliknya ketika cahaya itu menghilang, dia relatif lebih dingin ya, mengikuti suhu lingkungan. Nah, sehingga dia akan menciut lagi gitu. Ya. Jadi bukan berarti yang teman-teman lihat itu diam, sebenarnya itu lampu nyala itu panas gitu ya. Coba aja teman-teman misalkan nih lagi masang bohlam lampu gitu ya. Mungkin dulu waktu disuruh sama istrinya gitu kan, naik tangga ke atas gitu, ganti lampu, pas dipegang kan panas ya, nanti itu akan terjadi pemuaian dan itu bisa disimulasiin juga, jadi sampai thermal pun bisa disimulasiin ya, asalkan nanti dengan software yang berbeda ya, dengan ANSYS Mechanical contohnya untuk simulasi thermal sama strukturnya. Seperti itu. Nah, kapabilitasnya apa aja sih? Ya, apa aja sih yang bisa teman-teman simulasikan ya? Nah, pertama ya teman-teman itu bisa melakukan simulasi mengevaluasi fotometrik ya sama kolorimetrik. Fotometrik itu apa? Fotometrik itu yaitu teman-teman menghitung variabel pencahayaannya itu seperti apa ya. Contohnya ini berapa kandela nih intensitas cahayanya misalkan. Wah, ini berapa lumens nih, berapa lux nih. Itu kan nilai apa variabel-variabel cahaya ya, itu istilahnya fotometrik ya. Kita mengevaluasi ini berapa kandela intensitas cahayanya di sini di situ, itu fotometrik istilahnya. Dan teman-teman juga bisa melihat kolorimetrik. Kalau kolorimetrik itu berkaitan dengan warnanya gitu. Oh, ntar nih warnanya di sini kuning nih. Wah, kalau saya pakai lampu ini, misalkan mereknya Osram misalkan. Kemudian saya ini ya, saya nyalakan ya kan. Terus nanti warnanya kayak gini, nah itu kolorimetrik ya. Jadi nanti berdasarkan warna. Kalau fotometrik tadi berdasarkan itu intensitas cahaya ya. Cahayanya, intensitas cahaya dan sebagainya. Kemudian kalau yang premium ya, ini sebenarnya lebih ke tingkatan ini ya, softwarenya ya. Nah, kemudian salah satu hal yang bisa disimulasikan juga, dia bisa simulasi di ranah ultraviolet ya. Di ranah ultraviolet itu juga bisa disimulasikan. Jadi kalau teman-teman tahu kan spektrum cahaya itu kan dari sekitar 300 cahaya nampak ya, sekitar 300 sampai 900 ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin bisa koreksi ya di chat. Nampak tuh mulai dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, itu nanti ini kita bisa juga mensimulasikan di ranah ultraviolet gitu ya. Spektrum ultraviolet itu juga bisa disimulasikan ya. Kemudian fungsi yang lain adalah dari SPEOS juga dia bisa mengexamine ya human vision. Jadi nanti simulasinya itu bisa dirender ya, dan hasilnya itu akurat ya, sebagaimana perspektif kita ketika kita melihat simulasinya. Ketika kita melihat barangnya gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau tadi itu fitur-fiturnya aja ya, cuman kalau dari sini kan kita nggak punya gambaran cara simulasinya seperti apa, workflow simulasinya dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, sekarang kita langsung aja demo ya, langsung aja demo. Makanya di sini saya sengaja nggak banyak berpresentasi, langsung demo ya, biar nanti saya puas ngomongnya pas lagi demo aja. Oke, demonya seperti ini.
Nah, ini nanti kita akan bahas di belakang. Nah, demonya seperti ini. Jadi kita punya mobil misalkan ya. Di mobil itu punya namanya headlight ya. Nah, terus di sini nanti kalau teman-teman buka nih bongkar, ini dalamnya tuh ada lampu kayak gini nih. Ada namanya projection lens di sini, lensa proyeksi ya. Ada projection lamp di sini. Nanti ini di dalamnya ini ada kayak gini ya. Terus nanti teman-teman akan coba nyalain lampunya. Terus teman-teman nanti pengen lihat kira-kira pattern cahayanya itu seperti apa. Gitu. Dan teman-teman nih nanti sebagai illumination engineer gitu. Engineer cahaya gitu. Engineer cahaya. Saya nggak tahu juga nih istilahnya apa ya engineer cahaya itu ya. Nah, ini teman-teman sebagai engineer cahaya ya, itu nanti disuruh supaya gimana desain dari lampunya ya kan. Desain lagi headlampnya itu harus memenuhi standar R112 gitu ya. Di mana R112 ini seperti ini nih standarnya. Jadi teman-teman nih kalau misalkan teman-teman cahaya lampu seperti ini ya, punya nyalain lampu mobil gitu. Coba teman-teman ambil kertas ya. Terus teman-teman kertasnya ditaruh deh di depan mobilnya. Di depan persis depan cahaya mobilnya. Nanti teman-teman akan menemukan pattern atau pola cahaya seperti ini nih di depan lampunya ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Nah, nanti di peraturan ICE R112 ya, itu nanti ada aturannya. Pokoknya nanti di atas titik 0, ini kan titik 0 nih contohnya nih. Pokoknya cahaya itu harus arahnya ke bawah. Nah, itu peraturannya. Jadi dominannya itu dia turunnya ke bawah gitu ya. Contohnya ini nih, ini kan dominan contohnya ke bawah. Ya, nanti ada aturannya dari ICE R112, oh pokoknya di zona 1. Zona 1 ini kan zona di bawah ya. Pokoknya intensitas cahayanya harus tinggi. Kemudian di zona 4, ini zona 4, intensitas cahayanya nggak boleh lebih dari ini misalkan. Contoh di sini ada aturannya ya. Ini namanya zona 4 ya. Zona 4 ya, di zona 4 ya. Kemudian di sini ada kode-kode B50L. Contohnya nih B50L. Nah, pokoknya B50L ini aturannya adalah intensitas cahayanya nggak boleh lebih dari 350 kandela. Harus di bawah itu. Kalau lebih artinya dia nggak sesuai dengan regulasi SIE R112. Harusnya harus desain ulang, nggak boleh diproduksi misalkan. Ya. Kemudian di bagian BR, di zona BR nih di titik ini, di sini bisa dilihat ya. Pokoknya intensitas cahayanya nggak boleh lebih dari 1750. Nggak boleh terang-terang amat pokoknya di sini. Ya. Kemudian misalkan di zona 1 di sini ya, di bagian sini nih, di 50R, ini di bagian sini. Pokoknya di 50R dia harus lebih dari ini. Oh, berarti dia harus terang, nggak boleh gelap gitu. Karena dia harus lebih dari 10.000 kandela. Nah, standar R112 itu tadi dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan lokasinya, berdasarkan zonanya. Jadi kalau teman-teman naruh kertas di sini, teman-teman lihat pola cahaya ya kan, nanti di lokasi kertas yang paling bawah, bagian kertas setengah ke bawah itu harus lebih terang. Nah, kertas setengah ke atas itu harus nggak ada cahaya malah, karena kalau ada cahaya kan nanti bocor ke atas, nanti orang silau gitu, karena cahayanya larinya ke atas gitu, makanya harus larinya ke bawah. Gitu. Nah, itu namanya ICE R112 standar ya, dia dibagikan berdasarkan zona, dan di masing-masing zona itu punya batasannya masing-masing gitu. Ini nggak boleh lebih dari sekian kandela loh gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita akan coba demoin ya. Kita akan coba gimana supaya desain kita itu comply ya, sesuai dengan standar ICE R112. Kita langsung aja lihat demonya ya. Software-nya kayak gimana sih? Mungkin ada yang tanya, ini software-nya kayak gimana? Jadi software-nya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang biasa pakai ANSYS, ngacung yang biasa pakai ANSYS, mungkin bisa di-chat. Ada yang tahu ini ANSYS apa namanya nih yang di layar saya? Ada yang tahu? Yang biasa ANSYS user. Mungkin bisa di-chat ya. Ini ANSYS apa nih? ANSYS Space Claim. Oke, benar ya Mas Yosua Immanuel. Ya. Benar, ini ANSYS Space Claim. Jadi Speos itu dia itu running di ANSYS Space Claim. Dia bekerja di ANSYS Space Claim. Dia itu tertanam di ANSYS Space Claim. Ya. Jadi teman-teman yang udah biasa pakai Space Claim pasti akan gampang simulasi ini. Ini simulasinya simple banget, gampang banget.
kalau disuruh pilih Mas, mending simulasi CFD atau optics, saya mendingan optics ya sekarang ya. Karena optics nggak terlalu ribet, simple banget ya. Optics itu kan paling cuma refleksi dan sebagainya gitu, nggak perlu meshing di sini, di sini nggak ada meshing ya. Meshingnya otomatis semua. Ya. Oke, jadi nggak terlalu ribet. Oke, sekarang kita kasus yang sederhana dulu ya. Kasus yang sederhana, kita misalkan pengen simulasi yang sederhana dulu aja, biar teman-teman paham alurnya gitu. Yang pertama di sini misalkan saya punya lampu gitu. Ya, di sini. Ya di sini misalkan saya punya lampu gini, di mana ya lampu ini ya, lampu tapi di pinggirnya nyalanya itu dari pinggir ya, kayak lampu-lampu ini ya, LED, LED atau apapun itu yang modelnya kayak gini. Jadi dia itu cahayanya ini ya, dia dari silinder-silinder itu dia terpancarkan cahaya ya. Di mana cahayanya ini memiliki panjang gelombang 580 nanometer. 500 nanometer itu warnanya kuning ya. Jadi nanti di ANSYS Spacelab nih teman-teman kalau mau mendefinisikan sumber cahayanya itu teman-teman bisa tinggal mendefinisikan wavelength-nya aja. 550 kan warna kuning ya. Kalau misalkan saya ubah misalkan menjadi 400 enter, nanti dia akan berubah jadi warna ungu ya. Karena kenapa ini langsung berubah warna ungu? Karena warna ungu itu ada di spektrum 400 nanometer ya. Ini saya kembalikan lagi ke 580 misalkan. Jadi kuning, ini sengaja pakai warna kuning ya. Nah, nanti supaya cahayanya itu terarah, ini kan kalau kayak gini kan ini nyebar kemana-mana. Ya, supaya terarah ini misalkan saya kasih ya semacam ini, ya reflektor gitu. Kasih reflektor, jadi nanti supaya cahayanya itu ke atas, terus nanti dia maju ke depan gitu ya. Maju ke depan gitu. Seperti itu. Nah, supaya cahayanya maju ke depan. Nah, kemudian pas cahaya maju ke depan, misalkan ini saya pengen ngarahin cahayanya seperti ini. Ya, saya pengen nanti cahayanya itu masuk ke sini. Nah, ini jangan dini dulu ya, jangan dilihatin dulu ya. Nanti cahayanya masuk ke dalam sini, ya semacam light gate ya. Jadi cahaya masuk terus dia di guiding gitu ke dalam sini. Nanti mana nanti di pinggir-pinggirnya ini, ya di pinggir-pinggirnya ini nanti dia materialnya itu kayak kaca gitu ya, mirror 100% gitu. Dia akan mantul cahaya itu bakal di sini bakal mantul-mantul, nggak bakal nembus gitu. Ya. Mantul-mantul. Nah, setelah cahayanya mantul-mantul gitu, nah nanti kita akan coba kita cek di bagian sini, kalau orang melihat di bagian sini itu cahayanya kayak gimana gitu. Terus kalau orang melihat di bagian sini gitu, atau kalau misalkan di sini ada tembok, nanti pola cahayanya seperti apa. Nah, nanti setelah running ya, setelah running nanti kira-kira kurang lebih hasilnya seperti ini. Just ya gitu. Just ada suaranya ya antar running ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa lihat, wah, kalau misalkan saya punya cahaya nih dari sini ya kan. Terus cahayanya diarahin masuk ke sini ya oleh si reflektor ini ya kan. Dia cahayanya masuk ya. Terus di dalam itu nanti cahayanya mantul tertransfer gitu ke dalam. Terus nanti keluar ke sini. Nah, nanti cahaya yang ada di sini tuh kalau kita lihat ya di ruangan gelap ya. Itu nanti seperti ini. Ya. Nanti kita bisa cek. Contohnya, oh saya mau ngecek yang bagian sini. Nah, ntar kita bisa analisis lebih jauh. Kira-kira ini cahayanya itu berapa kandela gitu intensitasnya. Yang warnanya merah berarti intensitasnya tinggi, itu artinya slow banget. Yang warnanya hijau, biru itu intensitasnya rendah, jadi nggak terlalu terang. Yang warnanya hitam ya hitam gelap nggak kelihatan. Gitu. Begitu ya cara bacanya. Sesimpel ini. Terus kalau saya mau lihat misalkan hasil yang ada di tembok ini misalkan. Yang ada di tembok ini kita lihat misalkan kayak gimana nih ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini nanti kita lihatnya seperti ini. Ya, warna oranye karena tadi yang ditembak itu lampu warna orange. Nanti yang dilihat seperti ini. Oke, misalkan sekarang saya penasaran nih, kira-kira path atau aliran ya, kebanyakan di CFD ya. Nggak tahu kalau cahaya ngalir apa ya istilahnya. Cahaya itu mantulnya itu kayak gimana gitu ya. Propagasinya itu perambatannya itu seperti apa misalnya. Nah, ini nanti bisa dicek gitu. Contohnya misalkan kita mau lihat di bagian sini. Nah, ini ya.
Ya, kita bisa lihat nih, wah ini cahayanya ternyata dia tuh path-nya tuh kayak gini gitu ya. Jadi dia nyebar dari sini ya. Terus ada reflektor, terus dia masuk ke dalam, terus dia mantul gitu ya. Mantul, baru dia terpancarkan ke sini gitu. Seperti itu ya. Terus misalkan saya geser ke sini nih kotaknya nih. Nanti saya tahu nih, kalau di daerah sini nih, di dalam kotak ini, itu path-nya itu seperti apa ya, cahaya mulai dari source-nya sampai dia nyampe ke sini itu seperti apa. Dari sini kita bisa tahu ternyata ada cahaya yang bocor. Ya, jadi si reflektor ini di sini ada cahaya yang bocor gitu, nggak masuk reflektor, dia menuju ke sini gitu, di sini ya, walaupun dikit, nah, porsinya itu sangat kecil, dikit sekali. Ini ada yang bocor gitu. Jadi kita bisa analisis persebarannya seperti apa. Ini penting banget nanti ini untuk engineer dari headlamp engineer gitu ya. Untuk supaya ngarahin tadi ke bawah kan, regulasi kan harus ke bawah tuh. Nah itu supaya ke bawah tuh teman-teman harus tahu path-nya itu di mana. Ada yang mau diskusi, silakan aja langsung di ininya ya, di apa namanya, di chatnya. Nah ini seperti ini udah ya tadi ya. Nah sekarang kita mau lihat path-nya yang di sebelah sini. Path-nya sebelah sini kita lihat. Salah ya, salah klik harusnya yang PDF. Oke, nah ini seperti ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nih, jadi cahaya itu masuk, dia nanti kebelah jadi dua ya. Kebelah jadi dua, ada yang ke sini. Nah ini menariknya adalah cahaya ini dia berkasnya ini ya, ke kiri sama kanan ya, nggak murni di tengah ya, karena ternyata di dalam dia ini, dia mantul-mantul ya, terrefleksi. Jadi nanti cahayanya seperti ini. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ngira, oh ini harusnya bulat doang mas. Enggak, ternyata enggak kayak gitu ya. Nah inilah fungsinya simulasi ya. Kita bisa tahu mereka pola cahayanya seperti apa. Oh ya saya lupa, ini sebenarnya di sini ada lensa ya. Nah ini lensa ini saya taruh supaya apa? Supaya dia fokus jatuh ke bawah. Kan teman-teman belajar lensa kan dulu kan. Lensa cembung, lensa cekung. Nah, ini saya pakai lensa cembung supaya apa? Supaya dia terfokus gitu. Ya kalau saya pakai lensa cekung ntar dia nyebar malah. Kan saya ini kan pengen masukin ke dalam dia. Ya, jadi saya pakai lensa cembung supaya ke dalam. Ya, jadi ini namanya mengengineer ya. Kita mengengineer supaya apa? Supaya ini cahaya nggak nyebar kemana-mana, berarti pakai reflektor ya kan. Reflektornya desainnya seperti apa ya harus dirubah. Terus supaya misalkan cahaya ini masuk ke dalam sini, tunnel ini ya, tunnel ini kita harus pakai supaya fokus, dia bisa fokus ke satu titik tertentu ya, nggak sebar kemana-mana, kita pakai lensa cembung. Ini kan engineer ya, dalam rangka mengengineer, merekayasa biar cahayanya itu patuh ya sama ini kita, keinginan kita gitu. Terus dia masuk ke sini, terus dia baru ke sini, baru gitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ya. Karena waktunya sebentar lagi. Jadi kita langsung aja ke intinya. Nah, itu tadi ya teman-teman udah paham gambaran umumnya ya terkait dengan ANSYS SPIOS. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke case study-nya. Ini coba dulu case study-nya. Cek layar kelihatan ya, Mbak Agnes ya? Aman-aman, kelihatan sih kalau di saya. Oh, iya. Ini soalnya di saya ini agak berat ya karena ya simulasi cahaya. Oke, jadi nanti seperti ini ya ininya apa namanya skema simulasinya. Misalkan teman-teman di sini ada yang mau jadi headlamp engineer ya, yang mau silahkan di chat gitu. Yang mau engineer ya, saya penasaran gitu soalnya kan masih jarang ya bidangnya ya. Nah, jadi misalkan seperti ini ya. Saya punya headlamp seperti ini dulu. Jadi caranya kayak gini.
Ya, misalnya teman-teman jadi headlamp engineer, kita harus punya yang pertama yang namanya basic landasan desainnya dulu ya. Jadi headlamp itu kan seperti ini ya, kalau teman-teman lihat nih. Ya, jadi bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini tuh adanya di dalam mobil ya, di dalam mobil seperti ini. Jadi teman-teman punya baseline ya, baseline untuk desainnya dulu seperti ini ya. Nanti tugas teman-teman adalah yang pertama teman-teman harus naruh lampunya dulu nih. LED-nya mau ditaruh mana? Ya, teman-teman tahu LED kan? Nah, di sini kita pakai LED tipenya Osram ya. Jadi di Speos ini kita punya library gitu, merek-merek LED gitu. Ada Osram ya, salah satu yang paling sering dipakai ya. Di sini Osram, ini kita tempel aja LED-nya. Nanti langsung dari Osram itu biasanya juga ngasih library pencahayaannya seperti apa. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Wah, ternyata LED dari Osram ini, mereknya ini, jadi tinggal ditaruh aja di sini. Ternyata dia memancarkan berbagai macam warna gitu ya. Mulai dari hitam, biru, merah, magic ubinium mungkin ya. Artinya sebenarnya teman-teman yang teman-teman lihat di lampu itu misalnya warna kuning itu sebenarnya atau kuning ya. Mostly warna kuning atau putih gitu. Itu sebenarnya dia terdiri dari berbagai macam spektrum ya. Merah, hijau dicampur-campur jadi putih misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi lampunya kayak gini ya. Dia menyebarkan berbagai macam spektrum yang warna merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Kita tempelin ini di spaceline, di geometrinya, di baseline-nya. Nah, pertanyaannya, kalau udah kayak gini, nanti kan teman-teman cuman ya itu, si lampunya itu ya cuman ke atas doang. Kita kan pengen supaya lampunya ini ke arah bagian sini ya, masuk ke dalam sini, ke proyektor sini ya, bisa ke proyektor. Ya. Nah, berarti langkahnya apa? Kita harus nyaruh yang namanya reflektor. Jadi nanti kita tinggal gambar aja reflektor. Jadi teman-teman tinggal taruh aja nih reflektor di sini. Ya, desainnya ngasal aja dulu ya, reflektornya dibikin ngasal aja dulu ya, ngasal dulu. Nah, ditaruh reflektor di sini ya, supaya apa? Supaya nanti dia bisa ke sini nih, masuk ke dalam lingkaran ini. Supaya dia bisa masuk ke dalam lingkaran. Nah, kalau udah masuk ke lingkaran ini, pertanyaannya langkah berikutnya apa? Kita harus proyeksiin ke bawah. Ya, maksud harus lebih nunduk gitu. Nah, itu misalkan kita pakai projection lens atau supaya bisa lebih menyebar lagi. Nah, makanya di sini pakai dikasih yang namanya projection line. Nah, lensa proyektor. Lensa proyektor ini saya kasih transparan aja ya. Nah, itu dikasih lensa proyektor seperti itu. Oke. Nah, kalau udah dikasih lensa proyektor, di sini kita bisa lihat nih. Kira-kira aliran cahayanya seperti apa? Propagasi dari cahayanya seperti apa? Ini tinggal di running aja. Yang di compute gitu. Running. Runningnya lama apa enggak ya? Runningnya bisa teman-teman ini cek paling di bawah 1 menit ya, nggak terlalu lama sih. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Oh, di sini belum saya libatin ininya, belum saya libatin geometrinya. Si reflektornya belum saya libatin, makanya dia terpencar kemana-mana gitu. Kita play. Nah, nih ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ininya, alur cahayanya. Jadi dari sisi LED dia memancarkan cahaya ke atas, ya ke atas. Terus dia karena reflektor, ya reflektornya masuk ke bawah, ya masuk ke bawah. Terus dia oleh si proyektor dia jadi terbiaskan gitu ya. Fungsi dari proyektor dia terbiaskan seperti ini. Nah, dia jadi nanti arahnya itu lebih ke bawah nih. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau lagi di sini nih, dari sini, dia cahayanya itu dominan ke arah bawah. Nah, ini yang kita inginkan ya, desainnya itu dia itu ke bawah gitu. Yang namanya juga lensa ya. Apa namanya juga lampu mobil kan harus ke bawah. Kalau ke atas nanti ini apa namanya? Silau gitu, pengendara yang ada di depan. Nah, inilah fungsinya simulasi ya. Nanti kita bisa mencoba berbagai macam desain ya. Misalkan ini lendutannya pengen saya ubah ya. Misalkan nih, saya iseng-iseng, saya pengen ubah aja si proyektornya ini. Jadi proyektor lensnya, misalkan saya ubah refraktifnya, jadi misalkan 1,2. Apa yang terjadi misalkan? Nah, misalkan saya lendutin kayak gini ya. Saya bikin lendutin kayak gini ya. Terus saya running ulang buat lihat cahayanya gimana nih kalau lendutannya saya bikin lendut banget gitu.
Nah ini ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini si cahayanya itu jadi kacau gitu ya, jadi agak lucu gitu. Ininya, jadi kacau. Jadi ini nggak sembarangan ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa menjadi laboratorium virtual teman-teman gitu ya, supaya nanti cahayanya itu sesuai sama keinginan kita. Coba misalkan saya pengen 1,3 aja, lendutannya itu 1,3 ya. Saya compute lagi. Apa yang terjadi nih? Si cahayanya pantulannya kemana? Menjadi kayak gini ya. Nah, ini kayaknya yang cocok 1,49 kayaknya. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba bentuk geometri yang pas gitu ya. Lendutan-lendutannya itu kayak gimana, lensanya itu melendungnya itu kayak gimana gitu. Oke. Nah, kurang lebih misalkan kayak gini ya. Nah, ini mostly ke bawah. Oke. Setelah kita melakukan analisis PET-nya, analisis PET aliran udaranya, aliran cahayanya, kita melakukan analisis sensornya. Jadi misalkan di depan ini ada sensor. Sensor itu ya entah nanti berupa, teman-teman bayangin aja sensor itu kayak tembok gitu ya. Misalkan di sini ya ada sensornya. Nah, jadi nanti di depan ini kayak teman-teman naruh kertas atau sensornya itu kayak kertas, atau biasanya ada sensor cahaya beneran, tapi teman-teman ini bayangannya kayak kertas. Nanti teman-teman bisa lihat berkas cahaya itu seperti apa, pattern cahaya itu seperti apa. Nanti ditaruh di sini. Nah, sekarang kita coba simulasiin aja. Disimulasiin. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya, nah gini. Nah, ternyata berkas cahayanya seperti ini loh. Nih. Ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa cek, tinggal dibuka aja softwarenya. Gitu. Tinggal dibuka softwarenya. Kayak gini, ternyata berkas cahaya seperti ini. Terus teman-teman bisa nanti menyesuaikan, di compare dengan persyaratan dari ICE R112 nih. Ini kan ICE R112 standarnya gini ya. Pokoknya di zona bawah, di zona 1, di sini, di zona bawah, jadi 25R, di 25R, di sini, di bawahnya, itu misalkan harus lebih dari sekian. Di zona 4, di 50L itu harus lebih dari 13.200. Ya. Berapa kandela gitu nilainya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cek di sini. Ya. Oh, di bagian sini kita bisa lihat nih, kalau saya kursornya saya giniin, di sini ada tulisan nih, luminous intensity ya. Oh, di sini ternyata 48.748 di bagian bawah sini. 4878 kandela di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan pattern seperti ini dia lolos regulasi ICE R112? Nah, teman-teman bisa tahu jawabannya kalau teman-teman klik ini. Nah, ternyata dia lolos ya. Jadi di bagian B50L itu berarti tadi di sini, nih B50L di titik ini, ternyata dia lolos karena dia lebih dari regulasi yang ada R112. Jadi di sini udah ada template gitu yang bisa langsung ngecek ini ke regulasi tertentu dia lolos apa enggak. Oh, di daerah 75L yang mana sih? Yang tadi nih. Nah, 75L di sini, L itu left ya berarti. Ternyata dia lolos gitu. Lolos semua nih. Kita bisa lihat di semua poin di B50R, 50V, 25L, 25R itu hampir semuanya lolos. Lolos semua ya. Ini jangan dilihat ya yang ini. Yang ini doang nih, P3, P1. Di zona 1, zona 4, zona 3 di sini kita bisa lihat pas semua dia lolos segini. Nah, itu contoh yang lolos. Seperti itu ya. Jadi nanti kita tinggal ubah-ubah aja nih. Contoh lagi, misalkan kita mau iseng-iseng. Kalau tadi misalkan si reflektornya misalkan kita ubah gitu ya. Reflektornya kita ubah. Jadi di sini ada variabel reflektor, jadi penyoknya itu kita ubah dikit gitu ya. Misalkan ini jadi 4 mili, menjadi 4 mili ya kan. Terus coba kita bikin. Ini jadi penyoknya si reflektor, coba kita ubah.
kira-kira dia masih bisa sesuai sama regulasi apa enggak. Nah ini dia lagi membuat ininya ya, membuat desainnya. Mungkin kita langsung aja ke ini, ke sesi pertanyaan. Jadi sambil nunggu running ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada bertanya, silakan Mbak Agnes mungkin. Kalau ada yang tanya, Mbak Agnes. Ya, bagi yang mau nanya boleh langsung Mute dikirim juga ke boleh. kolom chat ya. Atau mungkin kalau mau ngomong langsung bisa angkat tangan, bisa raise hand. Ini menarik banget nih sebenarnya ya, Mas Miko ya. Iya. Ilmunya. Dan jarang ya. Kalau dulu kan mungkin terakhir belajar tentang cahaya kan mungkin SMA kali ya. Kayaknya Lensa cembung belajar ya di sini. cekung, iya, apa focal point ya. Iya, focal Focal point. point-nya titiknya di mana gitu-gitu. Dari di Speos ini kita bisa tahu focal point-nya gitu nggak sih Mas? Atau kayak ya kita berdasarkan dari pasnya tadi kita lihat oh focal point-nya di sini gitu. Atau kayak kita bisa menunjukkan kayak result-nya itu kita pengen tahu focal point-nya di mana gitu, bisa nggak ya dari Speos ini? Oh, oke. Jadi menariknya di Speos ini dia Iya, memang ini malah jadi saya nanya ya. dia ini praktis. Jadi justru kebalik. Kita input focal point-nya, nanti geometrinya dia nyesuaiin gitu supaya focal point-nya di situ gitu. Oh, malah enak ya sebenarnya ya. Ya, ya di sini Karena lebih kan enak. karena kan emang tujuan kita malah emang pengen tahu ya biar kumpulnya si cahaya gitu atau menyebarnya cahaya itu di mana gitu ya. Betul. Hmm. Jadi ini karena memang targetnya industri, industri kan banyak mencoba-coba ya biar focal point-nya Mm, tidak. Jadi di sini kita malah masukin focal point-nya misalnya beberapa mili supaya mm. jatuhnya di situ. Nah ini bentuk lensanya Geometrinya. itu seperti apa gitu. Hmm. Nih Mas Beko ada pertanyaan dari eh, dari saudara Yosua Immanuel. Izin bertanya, dalam simulasi ini untuk menginput fungsi dari tiap komponennya sebelum mengkomput itu gimana ya? Oh iya, itu tadi belum saya jelasin ya. Sebenarnya ini cuma review aja, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diinput ya untuk simulasi ini. Yang pertama teman-teman menginput materialnya, contohnya di sini ya. Ya, untuk materialnya di sini saya contohnya pakai aluminium. Ya, saya pakai aluminium untuk reflektornya ini saya pakai aluminium. Cuman udah di coating ya, jadi dia bisa mantulin sempurna. Kemudian untuk yang ininya saya masukin PMMA. Kemudian di sininya yang bagian shield-nya ini saya pakai scattering aluminium. Kemudian di sini pakai aluminium die cast. Ini PCB. Saya masukin properti materialnya. Nah, properti materialnya apa yang dibutuhkan sih? Kalau CFD kan biasanya densitas, viskositas ya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini teman-teman ya itu koefisien refraktor index kayak gitu ya. Kemudian teman-teman masukin scattering koefisiennya, koefisien absorpsinya dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini database-nya udah banyak ya, udah lengkap ya. Karena Speos itu benar-benar industrial base. Jadi bahkan di sini kita milih materialnya itu udah tidak lagi kayak aluminium tapi udah benar-benar spesifik ke mereknya gitu. Oh, kalau merek ini absorption index-nya segini misalkan. Ya. Jadi pertama materialnya ya. Yang kedua kita masukin yang namanya source-nya di sini. Source-nya. Source itu yaitu sumber cahayanya tadi which is di sini kita pakai osram di sini lampu. Jadi benar-benar di sini kita itu masukin ya itu mereknya. Masukin mereknya aja langsung osram gitu langsung simulasi gitu. Jadi praktis banget ya. Kita cuman paling disuruh masukin lumen, berapa lumen lampu yang energinya itu berapa gitu, berapa watt misalkan teman-teman bisa masukin. Ya. Seperti itu. Setelah source-nya ya udah ininya, terus teman-teman langsung run deh, nanti teman-teman bisa langsung tahu path-nya kayak gimana ya, apa namanya aliran cahayanya. Saya nggak tahu ya, belum tahu nemu bahasa yang tepat buat cahaya itu aliran rambat cahayanya seperti apa gitu. Ya. Nanti teman-teman bisa tahu terus pattern dari cahayanya seperti apa. Teman-teman bisa cek tadi berapa kandela sih. Ini yang warna merah berarti cahayanya tinggi.
Izin tanya untuk sumber cahayanya berupa gambar display apa bisa? Lalu untuk parameter HUD apakah ada? Nah, untuk HUD sendiri di sini memang kita punya head up display ya. Di sini kita punya fitur khusus ya untuk head up display di sini. Cuman memang nggak kita demokannya di sini ya. Di sini ya. Untuk desain analisis di sini nanti ada parameternya khusus ya untuk kita mendesain head up display seperti itu di sini. Jadi memang di sini ada khusus untuk head up design and analysis. Gitu. Untuk pertanyaan Mas, sumber cahayanya berupa gambar display apa bisa? Bisa ya. Jadi nanti untuk misalkan kita ada gambar display itu nanti bisa disimulasikan juga. Nanti perspektif dari orang melihat displaynya itu seperti apa, nanti sumbernya dari gambar itu juga bisa di sini. Di display ini. Ya. Cuman nggak sempat ya kalau kita bahas. Iya betul. Tapi kalau bisa enggaknya bisa. Betul. Cuman detailnya mungkin kita akan bahas lain waktu. Mudah-mudahan di Indonesia peminatnya banyak, jadi saya semangat gitu untuk mengeksplor atau ada webinar tentang space lagi. Ini kayak kita nyari tahu marketnya dulu ya, Mas Miko. Maksudnya market itu dalam artian audiensnya apakah banyak atau enggak gitu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain. Nah ini juga kita bisa lihat ini. Ini kalau di jalan ini nanti kayak gimana nih berkas cahaya tuh. Nah ini. Jadi dia seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa cek berkas cahayanya di jalan. Itu seperti ini. Misalkan saya pengen tahu. Ini dulu. Nah ini di jalan. Misalkan yang berkontribusinya seperti apa sih yang di sini nih, di bagian sini. Nah, itu nanti bisa saya cek. Ini kan ada kotak ya. Kotak ini artinya saya pengen tahu nih si rambatan cahaya nih yang nyampe ke kotak ini itu seperti apa sih? Nah, polanya. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Rambatan cahayanya. Dia ke reflektor, terus masuk sini, kemudian ada projection lens bawah. Teman-teman nanti bisa tahu nih kalau di jalan raya itu dia nembak jalanan, ini kayak gimana cahayanya gitu. Ternyata kayak gini. Ada lagi teman-teman yang mau discuss sebelum kita akhiri? Mas Miko, mungkin kalau saya yang nanya boleh nggak Mas Miko? Oh ya, boleh. Menarik nih. Satu pertanyaan terakhir kali ya sebelum ini kan ada contohnya kayak di jalanannya kan kayak gimana nih. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kayak kita masukin efek adanya asap gitu misalnya, foggy gitu daerahnya. Itu kan pasti akan berpengaruh juga ya dari persebaran cahayanya. Di Speos itu apakah bisa atau enggak? Bisa ya. Jadi nanti di sini kita bisa menginkludkan variabel-variabel yang berkaitan dengan ambient ya. Jadi mulai dari cahaya langit seperti apa, environment-nya seperti apa, kemudian juga lagi mendung atau lagi apa itu bisa dilibatkan. Maka nanti teman-teman misalkan mau melibatkan aging, ya faktor aging, faktor dari aging misalkan. Faktor dari aging itu contohnya seperti ini ya. Kayak misalkan kalau ini mobilnya kira-kira udah 20 tahun gitu. Ini lebih ke prediksi ya. Ya di sini. Jadi di sini misalkan ada tampilannya seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa lihat misalkan lagi fogging seperti apa atau misalkan dalam kondisi dia itu degradasi ya, sudah terdegradasi, misalkan kacanya itu terdegradasi, nah itu nanti bisa disimulasikan juga. Ini misalkan seperti ini kalau 20 tahun, kalau 55 tahun, terus ini 60 tahun. Ya. Jadi di sini ada degradation modelnya gitu, buat memprediksi kalau si bagian materialnya itu ada degradasi. Jadi kelihatannya bisa lebih buram dan sebagainya. Untuk fogging, untuk fog misalkan itu bisa. Gitu. Oke, wah mantep banget berarti ya Mas Miko ya. Iya, ini lengkap.
Gitu kayak gitu. Oke, sip kalau gitu. Kalau yang lain mungkin kalau misalnya ada yang masih, ingin ditanyakan mungkin bisa menghubungi ke oh ada nih kayaknya. Satu pertanyaan terakhir, apakah ada student version untuk Hansis Peos? Kalau ini kayaknya Mbak Agnes aja deh Mbak jawab. Untuk Ada Hansis nggak? Peos, kayaknya masih harus dicek lagi dulu ya. Ini kebetulan saya lagi nggak available untuk lagi browsing-browsing nih. Jadi mungkin nanti kita akan cek lagi. Mungkin bisa langsung dicek aja ke ansis.com/students, belakangnya Iya. S pakai S juga. Nah di situ nanti ada yang bisa dilihat ya apakah ada atau enggak gitu. Karena biasanya sih kayak yang ada tuh untuk mechanical safety itu pasti ada, tapi kayak LS Dyna sendiri kan juga nggak ada ya. Saya kurang yakin deh kalau ini Speos ada atau enggak gitu. Mungkin nanti kalau ada kita bisa bantu share sih kalau misalnya ini bisa ini ya. Kita bisa mungkin Paling ini kayaknya nggak ada sih Mbak Agnes. kayak iya kayaknya nggak ada ya. Paling kalau mau Betul. nanti trial, tapi Bisa nanti trial. mungkin bisa hubungin kita dulu aja ya kalau misalkan Betul. itu. Nanti bisa hubungi ke kontak yang akan kita berikan gitu ya. Jadi nanti di sini mungkin kalau misalkan bapak-bapak ya dari bapak ibu sekalian, rekan-rekan dari industri yang memang apa namanya Berminat ya. berminat atau memang butuh Betul. software ini, nanti bisa menghubungi kami. Kalau memang Mhm. perlu kita demonstrasi ke perusahaan bapak ibu juga bisa, atau Sangat bisa. Mhm. perlu trial mau coba dulu softwarenya nih selama 1 bulan Mhm. misalkan. Nanti bisa menghubungi kita juga. Mungkin Oke. itu untuk materi dari saya. Saya Mhm. sudah dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Mhm. mudah-mudahan besok weekend ya libur, mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Mohon maafnya, saya mohon maaf ya jika ada kurang dalam menyampaikan. Saya akhiri. Untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke Oke, siap. Siap, makasih. Terima kasih banyak Mas Jatmiko atas penjelasannya yang sangat menarik nih dan sangat jelas ya. Semoga ini membuka wawasan kita nih kalau ternyata oh bisa nih kita melakukan analisis pencahayaan gitu. Nah, jadi sekarang mungkin kita ini terima kasih banyak atas waktunya ya. Ini bisa banget untuk mengisi feedback formnya untuk mendapatkan e-certificate gratis dari kami. Ini bisa langsung diisi feedback-nya aja. Nanti kalau sudah pastinya akan kita kirimkan e-certificate-nya kalau sudah diisi. Kalau gitu mungkin ditunggu aja. Kita minggu depan insya Allah juga akan membuat webinar lagi ya. Kembali lagi ke Mas Riki insya Allah. Ya kemungkinan akan mengenai kalau nggak salah mengenai nafal ya Mas Jatmiko ya. ya Insya untuk minggu Allah. depan. Ya, insya Allah akan mengenai nafal. Jadi ditunggu saja informasi lebih lanjut. Nanti akan kita share juga ke sosial media dan juga grup-grup. Kalau gitu mungkin saya tutup aja sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir, yang sudah menyempatkan waktunya dan tenaganya di akhir minggu ini nih, di akhir minggu kerja ya. Jadi mungkin sekarang mari kita ucapkan TGIF. Thanks God it's Friday, libur. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. kalau ada kebutuhan bisa hubungi kita aja. Misalnya kalau udah masuk di grup, kita bisa ada kontak-kontak dari Mas Jatmiko, kontak saya atau Mas Leo ada di grup juga. Atau mungkin bisa menghubungi ke email CADTeam, CADTeam, TEAM, @acapacific.co.id atau mungkin kalau ke emailnya Optimax di mana Mas Miko? Mungkin Bisa atau ke langsung. Jatmiko, djatmiko@optimax.id, X-nya 2. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya tutup sesinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Ya, mohon izin Terima pamit. kasih semuanya. Izin live ya.